Karena manusia itu pada prinsipnya itu dia manusia yang merdeka, justru dalam posisi itu manusia kebablasan gitu loh maksudnya. Karena sejatinya manusia itu tidak akan bisa kreatif, tidak akan bisa inovatif kalau dia nggak merdeka. Tapi karena terkungkung dengan masa lalu, akibatnya orang ini tidak bisa maju begitu. Ya. Nah, karena nggak bisa maju inilah saya katakan dia belum merdeka sebenarnya. Oke, kembali lagi bersama kami di studio dan kita dan kamu sedang mendengarkan ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa saja. Jadi di studio tadi mungkin yang kalian ketinggalan tadi ya belum dengerin. Aku perkenalkan dulu. Sekarang Bias Paris bersama-sama dengan Bapak Yohanes yang sudah hadir di studio ya. Ini pertama kalinya Pak Yo ini hadir nih ya di channel kita, di channel Disciples Media. Nah, kalau ngomong-ngomong sedikit nih sama Pak Yo tadi, Pak Yo ini sebenarnya sudah malang melintang di YouTube ya. Nah, malang melintang di YouTube tapi di channel yang lain nih. Channel yang kita kelola juga tapi channel yang lain. Kita sudah bahas minggu lalu sama Ita. Kita punya channel namanya Askara Channel dan di Askara Channel itu Pak Yo sering muncul nih ya. Nah, ini sebagai sedikit promosi aja, sedikit marketing. Nah, jadi buat kalian yang mungkin penasaran dengan materi-materi yang dibawakan Pak Yo, langsung aja ke channel sebelah namanya Askara Channel. Itu juga dikelola sama kita di tempat ini, di studio yang sama, tapi dengan materi dan segmen yang berbeda ya dari Disciples Media. Tapi buat yang penasaran silakan aja ke sana. Oke, anyway, jadi kita lanjut lagi dengan materi berikutnya dan sekarang sesi yang kedua. Sama juga kita record, jadi teman-teman bisa melihat siaran ulangnya di YouTube kita di channel Disciples Media hari Selasa jam 6 sore. Secara khusus tadi yang sesi pertama itu akan ditayangkan pada tanggal 29 atau besok Selasa. Dan untuk sekarang sesi yang kedua akan ditayangkan tanggal 5 September atau Selasa depan di jam yang sama jam 6 sore. Oke Pak Yo. Ya. Intronya cukup, tidak perlu lama-lama. Nanti habis waktunya. Betul. Nah, kita lanjut lagi Pak ke materi atau pertanyaan berikutnya nih ya. Nah, ngomong-ngomong soal merdeka, tadi kita udah bahas berbagai macam definisi, secara khusus kemerdekaan secara kebangsaan dan juga kemerdekaan dalam konteks kekristenan. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak, kenapa sih kita perlu atau kenapa sih kita harus merdeka? Ya, ini menjadi pertanyaan yang menurut saya sangat penting ya, mendasar sekali. Pada prinsipnya manusia itu dilahirkan ya merdeka. Oke. Pada prinsipnya itulah. Manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan merdeka dia. Makanya ketika dia ditaruh di Taman Eden, dia dikasih keleluasaan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Tidak diawasi, nggak dikekang, nggak, silakan ini loh, semua sudah ada semua. Kamu kelola, kamu pelihara, kamu atur. Artinya dikasih kepercayaan. Jadi bicara kemerdekaan itu bicara mengenai kepercayaan. Mengapa kita perlu merdeka? Karena sejatinya manusia itu memang dilahirkan dalam kemerdekaan. Sebenarnya begitu, hanya saja dalam konteks bermasyarakat memang ada aturan-aturan, ada pembatas-pembatasan dengan tujuan untuk ketertiban, supaya orang nggak semuanya saja. Nah, karena manusia itu pada prinsipnya itu dia manusia yang merdeka, justru dalam posisi itu manusia kebablasan gitu loh maksudnya. Kebablasan itu gini maksudnya. Karena dia merdeka, terserah saya, ini tangan-tangan saya sendiri. Nah gitu loh. Terserah, ini mulut-mulut saya sendiri. Kan itu dia memaknai kemerdekaan tanpa menyadari dia hidup bersama dengan orang lain. Malah merugikan ya Pak? Iya, malah merugikan sebagai makhluk sosial. Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa sih harus merdeka? Karena sejatinya manusia itu tidak akan bisa kreatif, tidak akan bisa inovatif kalau dia nggak merdeka. Nah kalau Mas Bias misalnya berada dalam situasi yang ditekan, pasti nggak bisa kreatif. Betul. Berpikir nggak bisa, takut salah. Wah, jangan salah ini saya. Iya. Makanya kalau orang itu selalu ditekan, selalu didikte, harus gini, harus itu. Akibatnya apa? Dia nggak bisa berpikir. Tetapi lihat ketika Allah menciptakan manusia, dia ditaruh di Taman Eden, cuma kasih perintah, nggak ada perintah banyak-banyak. Nah boleh, selain itu kamu harus jalan begini ya. Nggak ada, cuma kasih kekuasaan. Kamu usahakan dan pelihara. Sudah dua. Kamu mengusahakan berarti mengelola, memelihara berarti supaya berkesinambungan. Maksudnya janganlah dirusak. Kenapa perlu merdeka tadi itu Mas? Supaya memang supaya potensi yang ada di dalam diri kita bisa benar-benar kita lepas gitu ya. Harus, sebenarnya manusia tuh gini, kalau menurut saya itu
di dalam dirinya memiliki kapasitas yang sangat besar. Iya. Tetapi dia terkungkung oleh karena dia tidak mendapat jalan untuk mengekspresikan potensinya. Karena apa? Kadang-kadang itu saya katakan tadi, orang itu apa ya, dibuat pembatas yang begitu terbatasnya, akibatnya dia tidak merdeka. Makanya orang-orang yang merdeka dikasih berpikir sejak kecil, itu ngomong apa saja, dia lebih mudah ketika bekerja itu berpikir dia. Ya. Inovasinya ada, kreasinya ada. Kalau enggak dia bingung karena dari dulu jangan-jangan salah jadi. Oh, oke. Oke. Selalu dalam ketakutan. Oke. Nah, ini sekarang timbul pertanyaan berikutnya nih, Pak. Kira-kira kenapa sih, Pak, kok masih ada nih orang yang belum merdeka nih ya? Nah, tadi kan kita sudah bahas kalau orang yang sudah merdeka itu ada momentumnya nih. Dalam konteks kekristenan dia itu sudah percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada momentum yang mana itu momentumnya berbeda-beda setiap orang. Dan kira-kira kenapa sih, Pak, kok masih ada nih orang-orang yang belum merdeka? Ya, mungkin saya tanya sama Mas Bias. Oke. Kok masih ada orang yang belum merdeka? Pertanyaannya, orang yang bagaimana yang disebut belum merdeka? Oke. Betul. Lagi. Karena ketika ditanya, kok masih ada orang yang belum merdeka, Pak? Saya balik tanya, yang tidak merdeka itu siapa? Kita cari, ini berarti yang begini kita belum sebut dia merdeka. Nah, kira-kira gimana itu, Mas? Nah, ini juga kalau ditanya gitu kayak bingung nih, Pak. Nah, sebenarnya kita bahas bareng-bareng nih. Kalau gitu, kalau orang yang belum merdeka berarti bisa dibilang dia masih kalau dalam konteks kekristenan dia masih hidup dalam dosa, seperti itu, Pak ya. Ya. Dia bisa dikatakan masih hidup dalam dosa. Dia dikatakan dalam konteks Kristenan secara iman itu, secara status dia belum dibenarkan, dia belum dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat orang yang belum merdeka. Kira-kira Mas Pelon bisa lihat, Mas Bias bisa lihat enggak? Kira-kira ada nggak kita lihat? Wah, ini kayaknya belum merdeka nih. Sepertinya ada ya yang ketara sih, Pak. Cirinya ya hidup dalam dosa itu tadi. Satu, itu secara rohani ya. Tapi kita bicara yang manusia biasa saja. Oh gitu. Yang ini kita manusia yang biasa, jadi kita tahu ini belum merdeka dia nih. Sulit sih, Pak, membedakannya memang. Sulit ya. Iya. Pernah lihat ya orang yang selalu terkungkung dengan masa lalu. Ya, dia terkungkung terus sedikit-sedikit dia cepat tersinggung, dia cepat terluka. Berarti dalam konteks ini kita lihat orang ini sebenarnya belum merdeka. Jadi belum merdeka dalam pengertian dia ternyata belum mampu mensyukuri hidupnya, belum mampu dia melihat bahwa dia diberikan kuasa oleh Tuhan, dia berikan banyak kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya. Tapi karena terkungkung dengan masa lalu, akibatnya orang ini tidak bisa maju begitu. Nah, karena nggak bisa maju inilah saya katakan dia belum merdeka sebenarnya. Ya, kalau dalam konteks yang lain misalnya kita katakan sekarang, ini kita ini belum merdeka dari kemiskinan. Nah, artinya apakah orang miskin itu tidak merdeka? Tidak, tetapi sebenarnya orang itu ingin disetarakan begitulah. Jangan sampai yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin, ada jurang yang sangat luas. Nah, ini bagaimana caranya yang kaya, yang kuat menanggung yang lemah. Nah, ini yang saya katakan sebagai memerdekakan orang-orang yang terbelenggu begitu loh. Karena kita juga dikatakan memerdekakan orang-orang yang terbelenggu juga, terbelenggu dalam hal-hal yang tadi itu. Yang kemiskinan, kesulitan hidup, kemungkinan pendidikan, kesehatan, kemudian macam-macam lah kita harus berjuang untuk memerdekakan. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi masih ada masih ada yang masih banyak sebenarnya. Masih banyak ya. Tergantung kita melihatnya. Tergantung konteks juga merdeka dalam hal apa tadi ya. Betul, banyak. Dimensi kehidupan kita ini sangat banyak, Mas. Betul. Jadi karena itu nggak bisa kita hanya melihat dimensi rohani saja. Yang kita pasti tiap hari kita hadapi ya dimensi yang materi begini, yang kelihatan begini. Belum merdeka dalam pengertian mungkin katakanlah ekonomi. Nah, pertanyaan sekarang, Mas. Mungkin nggak ada dalam keluarga kita nggak merdeka. Ayo, Mas. Dalam keluarga nggak merdeka ini gimana? Mungkin ini? bisa sih, Pak. Mungkin ketika seorang anak dia itu merasa pendapatnya di dalam keluarga tidak didengarkan. Mungkin mungkin dalam konteks suami istri, mungkin suami istri ini ya tidak punya kecocokan di dalam satu hal mungkin. Ya pasti ada yang nggak cocok sih, cuman nggak cocoknya ini bisa bikin sampai gontok-gontokan gitu loh, Pak. Mungkin ya, karena saya belum berkeluarga juga sih.
Ya, jadi kalau dalam konteks keluarga ya bisa juga saya katakan tadi mungkin nggak dalam sebuah keluarga itu ada keluarga itu sendiri belum merdeka. Oke. Dari sisi karena kadang-kadang begini, ketika memaknai kemerdekaan bukan berarti dalam keluarga tidak ada aturan. Oke. Semua ada aturannya. Ya. Tapi ketika keluarga itu merasa tertekan, merasa tidak nyaman, ada yang mendominasi, Ya. ada yang seperti menguasai, Ya. itu saya katakan pasti belum merdeka. Baru berpendapat enggak boleh, baru salah enggak boleh, akhirnya enggak berani ngomong. Iya. Akhirnya ya itu saya katakan belum merdeka. Sehingga ternyata merdeka itu kita bisa kuliti ya. Ya. Dari berbagai dimensi kehidupan kita. Oke. Dalam konteks keluarga rupanya juga ada Ada ya. yang namanya merdeka tadi, Pak ya. Nah, kalau merdeka belajar. Wah, ini banyak jadi. Oke, merdeka belajar itu kayaknya Gimana? lebih mudah sih ketika Iya. kita bisa mendapatkan apa ya? Mungkin akses fasilitas belajar yang setara satu sama lain, terus kita bisa mempelajari hal yang sama, mungkin kita di Batu dengan orang-orang di Jakarta katakanlah kita punya akses belajar yang sama, itu bisa dibilang merdeka. Cuman ya untuk sekarang masih belum rata sih memang, terutama rata, buat teman-teman yang berada di pelosok, Pak ya. Hmm. Itu pasti aksesnya akan berbeda dengan teman-teman yang ada di kota. Ya. Seperti itu. Jadi makanya itu sebenarnya masih banyak tugas ya sebagai bangsa bangsa ini masih banyak tugas. Jadi pemerintah itu masih banyak tugas bagaimana kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh Ya. seluruh bangsa. Jadi dari sisi pendapatan, dari sisi kesejahteraan, dari Ya. sisi akses untuk belajar dan semuanya diusahakanlah merdeka. Semua bisa menikmati akses walaupun tidak sama, tapi paling tidak dapat lah. Jangan sampai ini dapat, ini sama sekali nggak dapat. Iya, Gitu. betul. Iya. Iya. Terus ada lagi kayak apa? Merdeka ekonomi itu juga, Pak ya. Itu kayaknya orang-orang kalau misalkan bekerja tujuannya pingin itu tuh. Di di luar sana ada yang tujuannya pingin mendapatkan kemerdekaan ekonomi di mana mereka kerja nggak kerja ya tetap bisa hidup. Ya, itu ada orang bilang kerja Iya. nggak kerja bisa tetap hidup ya. Iya. Tapi dalam konsep kita mungkin kita nggak sebut itu sebagai kemerdekaan. Oh gitu, oke Pak. Tetapi kita sebut sebenarnya setiap orang itu mendapat akses ke kue ekonomi. Nah, Oke. Jadi kalau katakanlah dalam sebuah kota ya, di sana ada proyek pemerintah. Ya usahakanlah juga orang-orang yang di sekitar sana itu dapat kuenya begitu loh. Oh, Misalnya oke. Kota Batu begitulah. Ini kita di Kota Batu ya. Ini kan kota wisata. Nah, usahakanlah orang-orang di Kota Batu ini sendiri ikut juga menikmati kue-kue dari wisata itu. Iya. Dia bisa jualan apa, dia bisa tanam bunga, tanam sayur dan orang membeli dan dia merasakan. Nah, itu Dampaknya gitu ya. Dapat akses. Tidak hanya orang-orang dua orang saja. Makanya ini masih juga ada PR kita. Oke, supaya adil tadi Pak ya. Iya. Oke, di mana ada proyek atau pekerjaan besar, ya masyarakat sekitar harus merasakan juga Harus dampaknya. merasakan yang pertama Gitu. karena kan tujuan proyek kan untuk mensejahterakan pertama-tama orang yang Sekitarnya. itu. Ya. Oke. Dan memang ya itu tadi ya, di Kota Batu, konteks Kota Batu di sini tempat wisata, kota wisata maksudnya banyak banget proyek yang berbasis wisata itu tadi ya. Betul. Udah ada Jatimbar 1 2 3. Nah, ini promosi nih. Silakan Oke. langsung. Nah, itu dah buat teman-teman yang pengen datang silakan datang begini akhir tahun. Ini dia siap mengantar. Oke. Nah, oke Pak. Ini mungkin kita sampai di di tahap terakhir nih ya. Mungkin ada pesan nih Pak buat generasi muda, karena konteksnya kalau ngobrol apa ini penontonnya atau audiensnya itu kebanyakan generasi muda nih Pak. Pesan apa sih Pak? Gimana kita bisa mengisi kemerdekaan dalam konteks kebangsaan dan juga mungkin dalam konteks kekristenan itu tadi. Ya, jadi bagi rekan-rekan muda, Ya. jadi mari gunakan kemerdekaan yang sudah ada, terutama kita momentum kemerdekaan yang ke-78 ya. Ya. Kita gunakan untuk kita berinovasi, berkreasi begitu, berkarya. Ya. Kita tidak usah nuntut A, nuntut B, nggak perlu. Ayo berkreasi saja. Jadi banyak peluang kok, banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk berkreasi. Betul. Untuk membangun bangsa ini. Sesuai potensi ya. Ya, tidak waktunya lagi kita saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan kan tidak selesai-selesai ya. Betul. Kemudian dalam konteks kekristenan ya sebagai rekan-rekan muda itu karena sudah dimerdekakan di dalam Kristus, yuk gunakan kemerdekaan itu juga untuk melayani Tuhan. Ya. Untuk melayani Tuhan dengan talenta yang dimiliki, mungkin teman-teman biasa main musik, gunakan talenta bermain musik, senang nyetir itu, orang senang nyetir ya. Ayo saya tak bantu di gereja. Nanti saya bawa mobilnya. Nah, itu kan gunakan semua. Sehingga dengan demikian semuanya akan merasakan kemerdekaan
dan kita gunakan potensi yang ada itu benar-benar untuk hal-hal yang positif dan yang membangun. Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih buat kesempatan waktunya. Ini mungkin pertama Pak, tapi jangan yang terakhir dong. Oh iya, siap Pak. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya, dengan konteks yang lainnya tentu saja. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan Ngobrol Apa di pagi hari ini, dan kita akan kembali lagi di episode Ngobrol Apa berikutnya.